Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, dan didampingi oleh Pak Asnawi. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun hendak bertanya nih Pak tentang ilmu pengenalan diri ini. Sampai di mana tuh Pak lah sebenarnya ilmu mengenal diri itu? Pengenalan diri itu pertama-tama kita mengetahui mulai daripada ilmu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Di dalam situ yang namanya syariat itu pertama-tama yang namanya syariat itu kita mengetahui tentang sholat. Tarikat itu orang beramalan, hakikat itu ilmu pertemuan, dan makrifat itu orang yang sudah mendapat ilmu. Nah, artinya sholat itu ada dua macam, terbagi dua. Ada sholat sembahyang, ada juga dikatakan sholat batin, yang baik ilmunya itu ialah sholat yang batin, karena itu tidak pernah putus. Yang dikatakan dalilnya alladzina hum an salatihim doimun. Orang doimun itu orang kekasih Allah, itu jarang diketahui orang, karena itu ilmunya yang tidak pernah putus-putus sholatnya. Kalau sembahyang itu yang mayoritasnya umum. Jadi yang arti sholat putus-putus ini Pak, kayak apa itu Pak? Yang putus-putus itu subuh, zuhur, asar, isya, dan maghrib. Itu putus-putus. Karena kalau dihitung satu hari satu malam itu 24 jam. 5 jam sembahyang itu hanya 5 jam. Dalam hitungan 5 jam itu kada sanggup membayari kita hutang kita dengan Allah Ta'ala. Kada sanggup bayar kita dengan Allah Ta'ala. Karena 24 jam dibayar 5 jam, berarti 19 jam kita mau dosa. Nah, yang putus tadi, yang putusnya tadi tuh kada bisa bayar. Tapi kalau sholat doim itu sanggup membayari. Karena kada ada putusnya. Tidak ada putus. Jalan semua itu. Karena di situ dikatakan sholat itu as-sholatu li ilai jikri. Sholat itu sebenarnya jikir dan tidak pernah putus. Kalau yang putus-putus itu hanya jalan untuk mengetahui, memahamkan ilmu. Makanya dikatakan ilmu syariat. Ilmu syariat kita semata-mata kita pelajari, kada mengetahui tentang ilmu tarekatnya rugi juga, dan kita kada pahamkan ilmu hakikatnya rugi juga, dan ma'rifatnya rugi juga. Karena syariat itu semata-mata mencari amal. Orang mencari amal itu kalau ingin meninggal, apabila semata-mata beramal, matinya buruk di dalam kubur. Kalau ilmu tarekat itu orang beramalan seperti Allah, 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 ya Allah, ya Allah, hu Allah, hu Allah. Tuh kalau meninggal kurus garing, itu mati tingkat tarekat. Iya. Karena di dalam pencarian masih Pak. Iya. Kalau orang mati hakikat itu orang mati di dalam pertemuan. Iya, sudah mendapat arti ilmu tadi.
dengan dalil berbunyi wapi ampusikum apal tubsirun, bertatapan dengan Allah itu seketika sama sholat 1000 bulan. Iya. Karena bertemu sesuai dalil man arafa nafsahu fakat arafa rabbah, sebarang siapa mengenal diri maka mengenallah akan Tuhannya. Iya. Jujur itu. Jadi cara mengenal diri itu palan ini batakun aja Bang Ya, bilang. jujur bagus. Kalau bisa ini. Jadi cara mengenal diri itu pakai apa Pak? Mengenal diri itu harus dibeat dulu. Oh di bayat pala. Kalau tanpa beatan sampai mati kan akan bertemu Allah. Iya. Tuh. Kada bisa orang tuh langsung sembahyang hendak bertemu Allah, kada bisa mungkin kada ada gurunya. Harus bertanya lawan gurunya dulu. Iya. Setelah bertanya sudah tahu ibaratnya dengan yang dituju, baru sembahyang, baru ada amalnya. Kalau mencari amal duluan, Allahnya kada dikenal, sia-sia. Sembayang tadi. Ya, sia-sia sembahyangnya tuh. Karena berbunyi itu awaludin marifatullah, awal orang berislam itu kenal Allah. Iya. Harus mengenal dulu. Kenal Pak. dulu. Iya. Kalau ini kan yang selama ini yang ku ketahui orang beribadah dulu, sembahyang dulu, baru mengenal. Terus sampai mati bisa kada terdapat. Orang mengenal dulu. Karena namanya aja dikenalnya. Ya, Orangnya kada dapat. Wan orangnya wan ampunnya nih kada dapat. harus pertama dulu. Karena mi'raj dulu. Karena 25 nabi itu semua itu dibeat segalanya itu. Tidak ada yang kada dibeat. Nabi Muhammad aja itu merah. Ya. Undangan. Nabi Musa. Nabi Muhammad itu dibeat tak kalanya tidur di bawah pohon korma sidin, di situ dia diinya dibeat. Nabi Ibrahim tak kalanya di dalam api, di situnya dibeat. Nabi Musa. Nabi Musa tak kala menyeberang di lautan, di Dikejar situ sidin dibeat. Nabi Isa itu tak kalanya disalib, di situnya dibeat. Dibeat itu artinya ditunjukkan. Iya, sebenarnya. Ya, namun kada tahu Tuhannya, siapa yang disembah? Sembahyang kada tahu. Berarti kalau orang kada bisa mengetahui dengan si beat arti beat tadi nih Pak, kada bisa orang tuh membeat. Kada bisa. Beat itu harus ada gurunya, harus belajar bujur-bujur dengan guru. Amun hendak tahu sorang-sorang kada dapat sampai mati kada ketemu. Kalau kada ada beguru Pak, artinya tuh Itu dalilnya pau setanan sama beguru 2 setan. Karena gurunya kada ada. Oh sama beguru dengan setan pala. Ya. Oh iya. Kadang hendak belajar seorang. Iya. Allah sudah memberikan kitabnya, ditunjukkan semuaan segalanya. Iya Qurannya. Al-Qur'annya. Kenapa hendak mencari seorang untuk sampai mati kada ketemu, kada tunjukkan. Ya kebanyakan tuh Pak mahadang anu aja modelnya tuh mahadang hidayah ridha Allah aja jar kada kawalah. Kada kawa madang ridha Allah, karena kitab suci sudah turun Al-Qur'an. Al-Qur'an yang sebenarnya itu sebenarnya bukan 30, 41 juz. 41 juz lah. Karena kitab itu ulun padahkan sampai 40 juz itu. Pertama Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Dan itu kedudukannya 10 kepala, 10 dada, 10 lenturut, 10 kaki. Menjadilah 40. Dikatakan di situ 40 juz itu dikatakan Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Majid, Al-Qur'anul Hakim. Jadilah 40. 40 juz itu sebenarnya ya terjadi Fatihah 4. Qul huwallah, Falak, Anas. Ya, bujur. Nah, ya kelak. Nah, bujur itu. Qul a'udzu birabbil falaq. 4 itu lalu berhuruf 40 juz itu hurufnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu Muhammad Rasulullah. Hurufnya itu mim, ha, mim, dal, Muhammad. Di diri manusia nih Pak. Kalau kada tahu lawan Muhammad, lawan mengatakan Muhammad Rasulullah tahu bacaannya aja itu rugi. Iya.
bila orang mengenal Muhammad Rasulullah, kadang-kadang kada selamat pasti selamat, karena itu kejahiran Allah di muka bumi. Iya, kenyataan Allah. Berarti syahadat itu saksi lah Pak. Saksi Bahwa menyaksikan Allah itu ada. karena berbunyi asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya. Itu baru menyaksikan syahadatnya, belum lagi mengenal Allahnya. Muhammad Rasulullah itu kejahiran Allah di muka bumi. Iya. Tapi kebanyakan nih pala yang dipakai orang yang 30 ini. Yang 30 juz inilah. Ya, karena yang tersurat. Yang tersurat, iya yang tersurat. Yang tersirat tuh ada ajarnya orang itu. Mungkin itu yang 10 Selama juz. inya kada debeat sampai mati kada akan bertemu Allah. Walaupun hebat bacaannya, walaupun alim. Iya. Tuh. Tapi orang kalau orang alim itu para harus bisa menunjukkan sifat Allah. Nah, ya, Nah, sifat kebesarannya. iya. Orang yang mengenal Allah itu kada pernah sombong. Iya. Duduknya di makam sabar. Bila sombong tuh lain lagi, beluman lagi tak pakai ilmunya di sisi Allah. Karena merasa dirinya ada. Merasa dirinya segalanya. Jadi pengenalan diri ini sebenarnya dihalusi pahamnya tuh. Iya. Man arafa nafsahu fakat arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri mengenal akan Tuhannya. Barang siapa mengenal akan dirinya maka jahil kepada dirinya. Man arafa nafsahu kada jasad. Kenapa hati padakan jahil? Kenapa? Karena ini kada bisi diri lagi. Antal maut qobdal maut, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Jahilnya. Iya. Berarti kan ada mempunyai diri lagi sudah. Yang Itu kan dikatakan situ kada mempunyai diri. Surah 2 ayat 165 Al-Baqarah. Tidak ada daya upaya kuat kuasamu kecuali Allah. Makanya belajar tauhid dulu. Kalau hendak belajar ilmu pengenalan diri harus tahu sifat 7. Sifat siapa itu? sifat Allah semuanyaan. Hayat, hidup, lawannya mati, mustahil mati, wajib Allah Ta'ala nang hidup. Kalau Allah nang hidup berarti kita mana? Tidak ada kalau? Tidak ada. Nah, bila mengaku ada yaitu dosa terus digawi. Sembahyang yang berdosa. Apa aja digawi dosa, ini mengaku ada. Jambun kabirun jar. Itu dosa yang amat besar. Dosa yang teramat besar. Karena Al-Quran itu berbunyi jalikal kita bula roy bapi hudal lil mutakin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang mukmin dan tidak ada keraguan. Zikir itu sebenarnya 13 macam zikir ada di dalam diri. Iya. Hanya satu yang kada diketahui orang, yang termasuk rahasia. Itu kalau yang harus dibayat dulu. Nah, itu sudah. Karena itu namanya zikir aina majkur. Iya. Tidak ada huruf dan tidak ada suara. Tapi kita tahu andakannya di dalam diri. Baru namanya ilmu. Kada tahu dengan Allah. Sembahyang melapahi. Banajar putai itu kayak itu melapahi. Iya. Nguyuhi. Lain ini kan dipadahkan tadi nih Pak yang huruf la hurfin wala sautin itu Itu sudah. di Al-Qur'an. Artinya menurut orang sudah tahu itu hilang bacaannya. Ya, kada ada Tidak lagi. ada lagi bacaannya, hilang suaranya, timbul berdiam. Ya. Karena kalau masih bacaan tuh belum lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kekanak kan bisa, orang kafir bisa. Tapi yang mana yang sebenarnya la ilaha illallah tuh jangan tahu menyambat aja. Iya, iya. Harus tahu artinya juga. Karena la ilaha illallah tuh kalau diceritakan panjang. Ya. Kejadiannya Pak lah. Iya. Banyak orang tahu bisa membaca. Dulu ini penasaran juga Pak ya. Jadi hendak betakun naik kan. Tanya kan. Tahu saja. Kita Tahu juga sama-sama. dapat hidayah bisa berisi juga ilmu nang kayak ini kan. Karena ujar orang itu
ilmu nang kene untuk berpulang kena supaya tahu menuju aja. Kita pertama-tama mengetahui jangan mencari di luaran, mencari Allah itu di dalam diri. Iya. Kalau lepas pada diri itu salah. Iya. Karena surah 57 ayat 4, surah 57 ayat 3 berbunyi itu wahwa makom nama kuntum. Siang malam Allah kada pernah berpisah di mana saja kamu berada di situ aku. Kalau Allah kada pernah berpisah, kenapa kita menyembah keluar? Iya, berarti ada sidin di situ. Maulah terdapat kira-kira menyembah nama itu surah 40 ayat 11 Al-Ghafir Al-Quran lah, tuh jangan lepas pada Al-Quran. Kalau lepas pada Al-Quran tuntut orang. Iya. Menyembah apa itu hukumnya kafir. Nama setiap nama tentunya ada wujudnya sama, ada orangnya. Iya. Orangnya itu kada jauh, rapat biji mata lom hitam lom putihnya lebih rapat lagi. Iya. Sampai-sampai kita ini kada tahu rusidin tuh. Saking rapatnya. Yang kepada kalian tadi surah 57 ayat 3 itu wal awal wal akhir wal johiru wal batinu, awal Allah, akhir Allah, johirnya Allah, batinnya Allah. Kalau Allah semuaan kita mana? Adakah? Apabila mengaku ada salah. Iya. Berarti kita kada ada. Bilang bagalar tidak ada kuat kuasa itu Pak lah. Itu sudah kan di hari dibaca. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali Allah. Amun seorang kada ada daya upaya, kenapa hakun memikul perintah? Berarti keharatan berarti. Berarti ada pulang tuh. Haratan. Ya keharatan pulang. Oh, kayak itu Pak lah jalan ilmu nih. Itu yang di situ Bang kayak apa nah? Kan pernah bertanya Pak, Ya. matinya orang tarekat itu apa? Mati orang hakikat, mati orang makrifat. Mati orang tarikat, mulai syariat Bang dulu bola. Kalau awal langsung loncat nih. Iya. Ada sanggup belum loncat ketinggian. Berokok-rokokan lu nah. Sambil minum-minum. Kalau orang mati ilmu syariat itu artinya ibadah semata-mata menyembah Allah, nya kada kenal Allah. Itu matinya buruk. Di dalam kuburnya bila matinya buruk itu sudah nyata orang tuh ahli nar. Karena berdalil itu, karena membukakan satu persatu aja lembaran dulu. Yang kedua ilmu tarekat itu sembah yang kuat, beramalan kuat, tapi dengan Tuhannya kada tahu, makanya matinya kurus karing garing. Itu tabiatnya di dalam dunia. Orang mati tarekat itu orang bertamu dengan Tuhannya sesuai dalil itu hakikat itu Itu yang dicari Pak lah. itu matinya ada rusak sampai hari kiamat. Orang madahan bagus sudah, kalau ulun belum lagi itu Masih sekutu Pak lah. masih ada Masih berdua. karena Allah serta Allah juga. Ya. Ulun belum lagi karena kalau ulun pemakaian ulun lah. Kalau ulun merasa diri ulun kerada, buat apa kita mengaku-ngaku lagi? Ada bila mengaku-ngaku ada tuh hendak mencari ini, hendak mencari itu, hendak mencari ilmu, hendak mencari amal. Berarti ada tuh seorang dituntut Allah Ta'ala, sudah diberikan Allah kelebihan, zikir jalan seorang, mata hidung nih turun keluar masuk nih, berzikir seorang, apa hendak lagi dibaca-baca sudah jalan. Kalau membaca menduakan artinya ini habis anulah tahu sudah Allah dibaca dengan mulut dua, berarti keduaan Serek Pak lah. Tapi kalau orang yang belum tahu Pak, serba apa lah Pak? ada apa-apa kalau orang belum tahu, tapi abang sudah tahu menduakan ini karena ini yang merasa ada juga. Kenapa bila dibaca dengan mulut tuh berarti ini mengaku ada, aku Allah. Padahal duit orang tuh sudah jalan berdahulu. Sudah Itu jadi memang. Sudah jadi. Itu namanya hakikatullah, Ya. tarikatullah. Kalau yang tadi itu hanya hakikat. Artinya orang mencari amal. Makanya mulai mulut. Anu yang tarekat tadi. Ya, tarikat tuh. Kalau hakikatnya tahu sudah tuh. Orang sudah tahu, cuma yang kesalahan itu
Ini masih ada. Artinya belum paham benar kalau kalah. Karena di situ hendak manilik terus. Ya. Mbak sudah ditilikkan dengan guru, nih orangnya. Lalu hendak manilik terus. Kalau ulun sekali tilik itu cukup sudah. Karena di situ berbunyi juga. Bila ikam kenal dengan aku, ikam ku hancur. Bila ikam hati, aku gantinya. Tuh. Bila ikam mengaku masih menilik terus, berarti ada terus pian tuh. Kada kawal pian mempanakan diri itu. Orang panah tuh sekali aja. Ngerti panah itu apa Pak? Hancur, hancuran, mati kada ada seorang. Oh. Binasa. Iya, iya. Amun binasa, isok menilik pulang, berarti kada hancur, berarti kalau. Iya, ya, ada lagi. Berarti kada paham ilmunya. Itu orang tuh balah tobat sambal Pak lah. Sudah tahu padas culit pulang. Iya. Iya. Iya, tobat sambal ya. Sudah tahu padas culit lagi. Jadi kalau orang marifat tuh bah ngalih nang di hakikat ini aja gen ngalih memahamkan karena di situ man arah penapsahu ya pakat arah para bahu barang saya mengenal dirinya mengenal akan Tuhan yang sudah mengenal terus padahal itu apabila mengenal itu sudah cukup aja sudah sekali. Artinya kenal sudah kan? Ya kenal amunnya mau ulang tuh berarti belum Iya, iya, iya. kada paham masih. Iya. Masih dicari lagi. Iya. Masih bercari lagi. Kayak Kalau masih bercari berarti kalau orang apa? sudah mengenal Tuhannya itu baru sesuai syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah kan itu berbunyi aku nek saksi bahwasanya tidak ada Tuhan menyaksikan kalau ada orangnya itu berarti bujur syahadatnya tapi kalau belum tahu dengan Allah hari-hari menyambut tuh berdusta aja dengan Tuhannya terus hari-hari berdusta Tapi yang jadinya menyaksikan tapi orangnya kada tahu kan berdusta. Iya. Tapi jadinya mencari amal Pak. Amal tuh Jadi kada kalau banyak amalnya kan kayak apa Pak? amun kada tahu Tuhannya siapa yang menerima? Ya, itu, siapa? Tuhannya dulu dicari. Makanya Makanya dapat amal ting banyakan. Anak membuli ke kanon Tuhan tadi ini, wan Tuhan kada kenal di dunia kayak apa sudah itulah. sampai mati kada ketemu dua Tuhannya itu yang namanya rugi. Uyuhnya ada, hasilnya kada ada. Iya. Ya. Akhir ya. Akhir ya. Nah, artinya sampai di sini aja dulu lah. Artinya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi ceramah yang disampaikan oleh Pak Asnawi. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik pelajaran dari video ini. Sekian dari saya, Julak Udin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.